Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana pemirsa kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua. Bersama saya Novita Tandri Dan saya Dora Edward. Pemirsa, inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Pemirsa, anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Tuhan yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan juga hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa yang menjadi generasi penerus cita-cita bangsa. Artinya, jika anak-anak ditindak dengan kekerasan, maka masa depan bangsa bisa hancur. Maraknya kasus kekerasan pada anak belakangan ini seolah membalikan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Peraturan yang memberikan jaminan untuk melindungi anak hanya sebagai tulisan belaka. Nah, pemirsa, begitu banyak anak yang saat ini menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan, maupun masyarakatnya. Lantas bagaimana tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak? Seperti apa kemudian dukungan kita terhadap masa depan bangsa ini? Hari ini kita akan membahas tentang darurat kekerasan anak bersama psikolog anak, Kak Seto Mulyadi. Selamat datang, dan juga Mbak Novita Tandri. Yang sudah menjadi narasumber tetap di sini ya. Hari ini ada guru saya, mentor saya, role model saya yang terus mengajar, yang terus berbagi, yang sangat rendah hati, Kak Seto. Nggak pernah berubah jadi Pak ya. Baik, Kak Seto, kalau kita melihat gambaran kekerasan terhadap anak ini begitu bukan semakin membaik ya, kalau kita lihat dari media dan lain sebagainya, bahwa kekerasan anak ini menjadi makanan dalam kita menonton atau membaca berita. Setiap hari pasti kita mendengarkan berita mengenai kekerasan terhadap anak khususnya. Kak Seto melihatnya seberapa mengkhawatirkah ini di negara ini? Kita, iya, mungkin saya lebih berpendapat bahwa kita selama ini tertidur mungkin. Ya. Selama ini kita tidak pernah menyadari bahwa kekerasan sudah begitu banyak dan begitu tinggi di berbagai tempat di seluruh pelosok tanah air. Bahkan pada waktu saya bertemu dengan aktivis perlindungan anak dari Inggris, beliau mengatakan atau meragukan jumlah yang disampaikan baik oleh Komnas Perlindungan Anak, oleh KPAI maupun kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang jumlahnya per tahun hanya sekitar 3.000-an kasus. Dia bilang di Inggris saja yang penduduknya kurang dari 100 juta itu sampai 300.000 kasus. Jadi seharusnya lebih besar jumlahnya dari data yang ada di Kak Seto. Jadi Kak Seto melihat ada kasus-kasus kemudian yang tidak dinaikkan ke permukaan seperti itu? Betul, jadi ini semacam fenomena gunung es ya. Yang muncul ini kan hanya ujungnya saja. Nun jauh di bawah sana itu begitu penuh atau begitu banyak. Tapi kadang-kadang tadi mungkin dianggap sebagai aib, mungkin sengaja dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dan kurang terekspos ke permukaan. Namun begitu ada kasus menjulang, seperti tiba-tiba ada kasus Angelin, lalu kemudian ada kasus Yuyun di Rejang Lebong, Bengkulu. Nah, tiba-tiba semua menjadi sadar, lalu ini juga ada dan sebagainya. Sebagai contoh, pada waktu saya ke Rejang Lebong, itu kemudian ada korban yang datang sendiri dari kabupaten sebelahnya. Dia minta perlindungan karena saya juga menjadi korban semacam Yuyun ini. Tapi ya untung saya bisa selamat dan sebagainya. Dan itu bermunculan dari Papua, dari NTT, dari Aceh begitu. Apakah mungkin karena faktor akses mereka untuk menyampaikan mereka melapor, mereka menjadi korban itu masih sangat minim? Betul, iya. Artinya kalau kita hanya mengandalkan
kantor-kantor seperti Komnas Perlindungan Anak atau KPAI dan sebagainya, atau hanya mengandalkan pada sekian ribu polisi sekalipun tidak cukup mampu. Kita juga mohon memberdayakan masyarakat itu sendiri. Tapi berarti para korban ini khususnya buat keluarga yang mengalami tindakan kekerasan, kalau kita bicara seksual, harus melaporkan, harus bicara ya Kak Seto. Iya, artinya bukan hanya korban. Kalau kita ingat kata-kata Hillary Clinton, beliau mengatakan mendidik anak perlu orang sekampung. Nah, melindungi anak juga perlu orang sekampung. Artinya apa? Warga di dalam RT, RW dan sebagainya ini perlu diberdayakan. Kita sering melihat kasus misalnya Angeline. Itu warga sekitarnya kan sudah melihat, sudah tahu, tapi ya diam saja. Sudah pernah terjadi kekerasan sebelumnya begitu ya? Juga. Bahkan gurunya ya Mbak Dora, ya juga tahu bahwa sampai memandikan dengan keadaan yang kotor, dengan badan yang penuh dengan luka. Dengan luka dan bau kotoran ayam dan sebagainya. Tapi ya karena kita tidak diberdayakan masyarakat ini. Maka sejak 3 tahun yang lalu sebenarnya Komnas Perlindungan Anak merintis adanya Satgas Perlindungan Anak. Itu dibentuk di RT dan RW. Sudah jadi seperti apa sekarang jalannya Satgas Perlindungan Anak itu? Akhirnya ini juga kita waktu itu misalnya ada kasus seorang anak dilaporkan oleh gurunya pada waktu olahraga, pahanya melumpuh-melumpuh, rupanya kena disetrika oleh ibu tirinya. Nah, lapor ketua RT langsung lapor kepada saya, kebetulan saya sebagai ketua RW. Melihat itu saya segera lapor ke Polres Jakarta Selatan. Dalam waktu 40 menit polisi datang, memeriksa dan langsung menangkap pelaku kekerasan. Sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 sebenarnya sudah diatur ya, kalau yang tidak melihat adanya tindakan kekerasan dilakukan terhadap anak dan tidak melaporkan, malah hukumannya itu kalau tidak salah 5 tahun ya. Iya. Siapapun yang mengetahui ada kekerasan dan diam saja, tidak berusaha menolong atau melapor, itu sanksi pidana. Nah, kalau itu disosialisasikan di lembaga RT RW, itu warga begitu mendengar ada apapun juga, ada kekerasan, dipukuli oleh ibunya atau apapun misalnya, segera bertindak. Kekerasan yang banyak bisa terjadi dicegah lebih awal. Justru itu dalam keluarga ya, Mbak, dari ayah, dari ibu, dari keluarga terdekat. Inti biasanya. Kenapa sih Kak Seto ini bisa terulang terus wrong terjadi? paradigm ya, paradigma yang salah seolah anak itu hak milik orang tua yang boleh diperlakukan apa saja demi disiplin. Mungkin maksudnya baik, demi kadang-kadang demi meminjam ajaran agama. Ada kata-kata di ujung rotan ada emas, jadi supaya dapat emas pukullah misalnya, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu disadarkan, kalau di setiap RT RW ada seksi atau Satgas Perlindungan Anak, itu bisa kampanye sebelumnya, ada preventifnya. Jadi misalnya ada pertemuan secara periodik, Bu, kita ada undang-undang pasal sekian mengatakan ibu dan bapak sekalian bertindak, jangan diam saja. Kalau diam itu bisa dihukum juga. loh, 5 tahun loh Bu. Betul. Di dalam penjara. Pelakunya hanya 3 tahun 6 bulan, tapi yang membiarkan yang mengetahui. Ini banyak sekali yang belum tahu tentang hal ini, Kak Seto. Makanya mungkin pada acara ini semua orang tua juga segera peduli dan tadi bertindak. Akhirnya Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, tempat kami bermukim ini, menangkap ide ini dan kemudian mungkin dianggap sekarang diklaim kota satu-satunya kota di Indonesia yang sudah mempunyai Satgas Perlindungan Anak di setiap RT RW-nya. Pada waktu kami datang ke Rejang Lebong yang kasus YY itu, akhirnya beliau Bupati bilang, oke, segera akan dibentuk. Sebelahnya ada Bengkulu Utara juga akan membentuk. Dan kemudian kalau saya dengar di Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Pak Bupatinya juga sudah mulai merintis terbentuknya Satgas Perlindungan Anak. Nah, itu kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dan bahkan di tempat terdidik pun, di tempat anak-anak belajar menimba ilmu, di sekolah pun terdapat kekerasan. Yang melakukan itu guru ya. Kadang-kadang para pendidik itu sendiri yang harusnya melindungi. Karena mungkin waktu kecil juga dia dididik dengan cara seperti itu, akhirnya diwariskan ke anak-anak didiknya dengan hukuman fisik yang masih terjadi, terus masih terjadi. Kalau sekarang tidak dihentikan dengan segera, nanti juga akan diturun-temurunkan pada generasi berikutnya. Akhirnya ya kita lihat sekarang mungkin beberapa warga yang sudah dewasa
apa-apa ribut, berantem dan sebagainya, ya karena beliau-beliau dididik dalam nuansa penuh kekerasan, begitu. Jadi kebiasaan ini diwariskan dan terus terjadi kepada anak dan generasi cucu berikutnya. ya Kak Seto. Jadi kok Kak Seto melihat di dalam Komnas Perlindungan Anak ini yang dilakukan, yang tadi kan harus bicara, kalau enggak kamu dikenai loh 5 tahun penjara. Dilakukan ada program-program yang lebih mudah nggak untuk ya selain melalui bicara melalui media kaca seperti ini, ada yang lebih mudah nggak program-program yang sehingga orang tua tahu? Ya, pertama tadi segera menganjurkan membentuk, kami kampanye tahun kemarin roadshow di 14 kabupaten kota di Jawa Timur. Tahun ini kami rencana 30 kota, tapi baru 6 kabupaten kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Nah, nanti juga akan dilanjutkan tempat lain, artinya mengadakan pertemuan kadang-kadang dihadiri sekitar 3.000, bahkan di Tasikmalaya sampai 7.500 waktu audiens, dan intinya mendukung dan akan melakukan pembentukan itu di wilayah masing-masing. Nah, mohon sebetulnya kalau Hari Anak Nasional ini itu kembali Bapak Presiden berkenan mencanangkan lagi gerakan nasional stop kekerasan dan kekejaman terhadap anak. Dan ini diikuti sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu warga di RT, RW, kelurahan, desa, dan sebagainya. Tapi kalau bicara mereka untuk menyetop, sedangkan paradigma kultur yang ada bahwa masih terbentuk, mendidik anak harus dengan cara kekerasan, ini masih menjadi kayak ya tadi masih katakan menjadi PR di tengah masyarakat ya, Kak Seto. Betul. Jadi untuk menyetop ini menurut saya kalau masih ada di dalam kultur, merubah satu kultur kan tidak mudah. Betul, betul. Ya, makanya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak. Artinya para tokoh agama, para psikolog, mungkin dokter, mungkin juga para guru, pendidik, dan sebagainya. Kemudian juga melalui layar televisi, melalui radio, mungkin dibentuk buku-buku dari Mbak Novita dalam bentuk bagaimana menjadi orang tua yang efektif dan sebagainya. Itu mudah-mudahan satu generasi lagi, paling tidak itu sudah banyak perubahan-perubahan. Tapi paling tidak kita harus melangkah sekarang juga. Kalau tidak, sampai kapanpun akan terus terjadi. Jadi memang semua pemangku kepentingan anak ini harus bersinergi. Harus bergandengan tangan. Karena memang merubah kultur itu tidak mudah ya. Betul. Kita jeda dulu. Kita jeda ke segmen pertama. Nanti akan kita gali bagaimana seharusnya para orang tua dalam membekali anak-anak mereka untuk terhindar dari kejahatan di sekeliling mereka. Dan untuk itu tetaplah di Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Kami akan kembali sesaat lagi.